Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu dengan teman-temanku semua, dengan sahabat ternak. Walaupun ini sebenarnya saya ini bernostalgia, maka izinkan saya peromantisme tentang perburuan saya dalam berburu ilmu ternak ayam petelur. Jadi saya dulu itu adalah pemburu ilmu peternakan ayam ya. Saya beternak mulai tahun 2011 akhir bulan November. Jadi sejak itu saya berburu ilmu pengetahuan, terutama perpaduan antara teori dan praktik dari pengalaman orang-orang yang luar biasa, dari pengalaman orang-orang yang udah berhasil membuktikan antara teori dengan bukti real di lapangan. Jadi saya berburu pertama di grup FB, jadi saya sangat intens, sangat aktif di grup FB. Yang kedua saya berburu di website ya, tapi saya sangat sedikit sekali mencari ilmu di website, karena kecuali ownernya jelas siapa ownernya, karena kadang-kadang hanya orang ingin posting supaya websitenya segera mendapat AdSense. Kemudian saya juga yang ketiga sering konsultasi dengan pihak-pihak manajemen servis, baik pakan maupun obat. Jadi saya berkonsultasi kepada beliau-beliaunya itu, walaupun yang terkesan ada promo tentang produknya, jadi saya ambil ilmunya. Kemudian yang terakhir ini yang saya lakukan, membaca buku. Saya biasa langganan buku-buku Medion, walaupun artikelnya sering saya temui ada yang diulang-ulang, saya tetap baca itu. Bahkan saya sering baca di kandang sambil ngopi, sambil rokokan. Oke, langsung di yang pertama saya berbagi pengalaman di manajemen ayam petelur iklim tropis. Jadi saya waktu itu ingin sekali memiliki ekmis yang tinggi, dalam itu tinggi, karena saya tertarik dengan ekmis 58. Jadi saya bertanya di grup itu, bagaimana cara dan syaratnya supaya ekmis bisa mencapai 58 per 1000 ekor, mohon pengalamannya. Ya, ini adalah grupnya Bapak Bagus Bakri Sudarnoko. Beliau saya anggap juga sebagai guru, karena saya banyak sekali berkonsultasi kepada beliau. Saya banyak menimba ilmu dari beliau itu ya. Jadi itu sudah 7 tahun dari sekarang. Abu Ara menjawab, gak ada trik khusus pakan. Sebentar ya. Jadi Bapak Ibnu Katsir Amanullah itu berdoa, jangan lupa ya. Ya, karena mungkin itu sebagai sugesti, sebagai awal dari segala hal yang harus kita lakukan. Kemudian Nur Hadi Wijaya, kualitas kulit yang bagus tambah pakan yang optimal kombinasi dengan premix. Jadi menurut beliau pulanya harus bagus, kemudian pakannya itu optimal juga bagus, gak encer campurannya, dan ditambah dengan premix. Jadi kualitas pulet dan pakan. Berikutnya Bapak Anang Abdul Aziz, kalau di peternakan ada yang namanya segitiga produksi. Di segitiga produksi yaitu bibit, pakan, manajemen. Bibit, pakan, manajemen itu ya satu kesatuan. Bibitnya harus bagus, pakannya bagus, dan manajemen tata laksana di kandang juga bagus. Ketiga aspek itu saling mendukung menurut beliau. Kemudian saya berkomentar bahwa ayam saya itu umur 38 minggu, handy mencapai 92%, tapi ekmisnya hanya 53.
Ini berarti per kilogram isi 17 butir. Saya selalu ketinggalan dalam berat telur. Jagungnya udah 53%. Jadi itu saya produksinya biasa sejak awal beternak itu, karena saya pelihara pulet sendiri bisa mencapai 95, intinya 90, di atas 90%. Tapi sekali lagi emisinya rendah. Maka ini yang menjadi PR saya ingin mencapai emisi yang tinggi. Ya anjurannya jagung dinaikkan katanya. Jadi saya naikkan menjadi 53%, tapi belum berhasil. Kemudian Zainal Fadlan hebat itu Pak, bisa 92%. Milik aku aja sekitar 85%. Duh, itu rugi ya. Kalau ayam umur 25 sampai 50-an hanya 85%. Kemudian Abu Ara, senternya apa Mas Bay? Prosentase komposisi pakannya berapa? Jadi saya jawab, Galga Super 36 SPR jagung 80, katul 50, dedak 20 plus. Dedak ini maksudnya katul. Ini jagung 80, konsentrat 50, katul atau dedak 20 plus premix. Ada yang kurang, saya ingin menjadi solusi itu. Abu Arah, percaya Mas, kalau pakai konfit apalagi dedaknya cuma 20 kg, premix pakai berapa kilogram per adukan? Sugianto 3 on per kuintal. Ke prosentase saya bisa, tapi berat telur mau minta ilmunya sama jenengan. Jadi saya ingin mencari bagaimana caranya supaya produksi maksudnya emisinya tinggi. Ya persentase udah tercapai walaupun masih di bawah standar breeder. Kemudian Abu Ara, Mas Bay, saya masih pemula Mas, baru 3 tahun terjun di dunia peternakan, sama seperti saya ini. Masih 3 tahun waktu itu, punya ku rata-rata 16 kg, kadang ada yang 15. Ini bagus di ekmis. Kemudian caranya saya bertanya kepada Abu Ara. Nggak ada trik khusus Mas, pakan 90, 50, 35, jagung 90, konsentrat 50, katul atau dedak 35, ditambah mineral 1 atau 2 kg per adukan itu ya. Pakai SK serat kasar, maksudnya ini mungkin adalah protein kasar. Kemudian saya mengomentari yang siapa ya, yang ini Bu Ara, bahwa depresi biasa bos, punya ku rata-rata 6,8% dari umur 16 minggu sampai akhir. Jadi kematian di kandang saya itu waktu itu sekitar 8% maksimal itu, karena saya intens sekali menjaga ayam saya. Jadi semua yang saya agendakan benar-benar saya lakukan di kandang. Kemudian Bapak Rahmat Agro ini menjawab panjang sekali dan sangat bermutu jawabannya. Intinya dari beliau itu, intake protein dan berat badan pulet harus tercapai. Jika BW berat badannya tidak tercapai, maka itu solusinya dengan memundurkan produksi, yaitu memperpanjang masa growernya ya. Kalau saya lakukan dengan menambah pencahayaan, kemudian pakan growernya diencerkan tetapi ditambah dengan pakan starter layer tiran itu ya, supaya berat telur nanti bisa lebih bagus lagi jika BB bobot pulet tidak tercapai BB-nya. Kemudian Sugianto, proteinnya itu ketemu berapa gan? Terima kasih rahmatullah. Betul, jadi ini membetulkan jawaban Bapak Rahmat Agro, Mas Rahmat Agro, Pak. Terima kasih rahmatullah. Ya, beliau itu adalah tokoh senior dalam dunia peternakan. Bapak Ibnu Katsir rahmatullah adalah tokoh senior dalam dunia peternakan, dan saya juga anggap beliau sebagai guru saya. Saya banyak menimba ilmu dari beliaunya, terutama ilmu-ilmu spiritual dalam dunia peternakan. Bapak Ahmad Hudari, Reliable Veterinarians ya, beliau adalah tokoh peternakan dari Sampang Madura. Beliau juga saya anggap sebagai guru. Banyak sekali jawabannya. Ini pertama itu berat badan, kemudian 2 tingkat kematangan seksual ya, jawaban beliau itu. Ketiga nutrisi ransum,
Dan intinya dari anjuran beliau itu, saya dianjurkan untuk ya mempertimbangkan itu. Jadi beliau belum memberikan solusi, hanya memberikan acuan tentang bagaimana mencapai ekmis yang tinggi. Kemudian saya bilang, ini jawab saya sama-sama orang Madura ini. Saya jawab bahwa yang terjadi dengan saya, keberhasilan itu bukan prestasi, karena saya masih kalah ini 1,5% dari standar breeder. Kemudian berat badannya maksudnya berat telurnya juga jauh di bawah standar yang biasa-biasa dipastikan oleh peternak hebat tuh ya. Ekmis bisa di atas 55, padahal saya maksimalnya 55 cuman. Jadi saya juga menambah kipas di kandang. Jadi semua yang bisa mendukung saya lakukan ketika itu, mendukung ternak saya menjadi lebih baik. Kemudian cardigan, suhu ruang pengaruh juga pada produktivitas. Suhu yang terlalu ekstrim bisa mencapai puncak dan bobot telur cenderung kecil. Jadi menurut beliau suhu ruang. Jadi saya sudah menambah kipas ya. Ini kemudian solusi dari guru saya, Bapak Ahmad Hudari, Reliable Veterinarians. Menurut beliau itu menganjurkan anjuran pakan 53 35 12, jagung 53 kg 53%, konsentrat 35% dan katul 12%. Jadi anjurannya itu dengan catatan buat saya untuk mempertimbangkan pembiayaan antara pakan saya sebelumnya dengan anjuran beliau. Kalau lebih baik yang beliau anjurkan, maka saya harus meneruskan yang beliau anjurkan. Ya itulah salah satu perburuan saya, perburuan ilmu pengetahuan untuk menunjang produksi ayam petelur di farm saya. Mungkin demikian dari saya. Bagi yang belum subscribe, bantu subscribe channel ini supaya terus berkembang, dan tetap jangan lupa sholat dan sodakoh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.